Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4421. Elaine dulu sering diintimidasi oleh Hannah saat berada di rumah keluarga Wilson. Elaine selalu membencinya. Namun sekarang Hannah datang untuk menjilatnya. Ini langsung memperbesar harga dirinya tanpa batas. Membuatnya memiliki semacam energi menyegarkan untuk berbalik sepenuhnya. Jadi dia juga senang bergaul dengan Hannah setiap hari. Bagi Elaine, hanya ketika Hannah menyanjung, dia benar-benar bisa merasakan bahwa dirinya, Elaine, memang berbeda dari masa lalu. Saat ini, Elaine mendengar suara Hannah di ujung telepon. Dan berkata, "Aku belum tidur nyenyak, jam berapa sekarang?" Hannah menjawab, "Ini hampir pukul 11. Bukankah kemarin kamu bilang ingin berbelanja di mall hari ini? Aku sudah siap, sudah di depan rumahmu. Bisakah kita pergi hari ini?" Baru saat itulah Elaine sadar, dan berkata, "Oh, aku lupa, aku berencana pergi ke Harbor City untuk membeli kalung. Aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang di leherku." Hannah tersenyum dan berkata, "Kamu selalu memakai culinan dan Hermes saat pergi keluar. Tapi kamu kekurangan kalung yang lebih mencolok. Merek apa yang ingin kamu lihat?" Elaine berkata dengan santai, "Bulgari, Tiffany, Cartier. Aku tidak memilih yang lain. Hanya nama besar." Hannah segera menyanjungnya dan berkata, "Saudari Elaine, kamu memiliki visi. Dengan temperamenmu, kamu membutuhkan nama besar lini pertama. Orang biasa sepertiku tidak dapat dibandingkan denganmu, Saudari Elaine. Perhiasan Chow Tai Fook seharga beberapa ribu yuan sudah lebih dari cukup untuk orang seperti saya." Berbicara tentang ini, Hannah menghela napas, dan berkata lagi, "Saudari Elaine, kamu memiliki kehidupan yang baik. Kamu tinggal di rumah mewah, mengendarai mobil mewah, dan memakai barang mewah tingkat atas. Kamu adalah pemenang yang tepat dalam hidup, tidak seperti saya. Saya tidak memiliki perhiasan dan tas. Jangankan membeli merek kelas 1, bahkan perhiasan Chow Tai Fook saya tidak mampu membelinya. Saya akan meminta uang kepada Wendy, dan pergi ke kios jalanan untuk membeli rantai perak untuk dipakai." Elaine berpikir, Hannah ini sadar diri. Dia cukup memakai Chow Tai Fook dan aku Bulgari. HMM level ini ditarik keluar semua tiba-tiba. Saya tidak tahu berapa banyak level yang saya lewati. Memikirkan hal ini, Elaine berkata dengan keterbukaan yang langka. "Lihat apa yang kamu katakan. Kamu iparku. Bagaimana kamu bisa membeli rantai perak di toko pinggir jalan?" Mengatakan itu, Elaine duduk dari tempat tidur dan berkata dengan suasana hati yang baik, "Ayo pergi ke Harbor City. Setelah memilih kalung itu, kita akan pergi ke Chow Tai Fook. Aku akan membelikanmu kalung." "Ya Tuhan," Hannah bertanya dengan penuh semangat. "Saudari Elaine, kamu tidak bermaksud mengolok-olokku, kan? Kamu akan memberiku kalung?" Elaine berkata dengan sangat serius. "Saya, Elaine, tidak pernah menyombongkan diri ketika saya berbicara. Jika saya mengatakan membelikan, saya akan membelikan. Selama kurang dari 10.000 yuan, kamu boleh memilih apapun yang kamu inginkan." Hannah berkata dengan gembira, "Ayo, ini Sister Elaine. Kapan kamu akan bangun? Aku akan menemanimu berkeliling." Elaine berbalik dan bangkit dari tempat tidur, dan berkata, "Tunggu aku akan segera mandi." Setengah jam kemudian, gerbang listrik villa terbuka perlahan, dan Elaine mengendarai Rolls-Royce culinan keluar. Hannah melihat wajah depan Rolls-Royce yang mendominasi dan penampilan Elaine saat mengemudi di dalam mobil. Dia merasa sakit dan marah. Dia bergumam, sayang sekali mengendarai culinan untuk perawakan kecil Elaine. Orang-orang akan berpikir itu adalah kendaraan tak berawak. Pada saat ini, Elaine memarkir mobil di depannya, menjulurkan kepalanya dan menyapanya. "Hannah, cepat masuk ke mobil." "Oke." Hannah segera meletakkan rasa asam di hatinya, masuk ke dalam mobil, dan berkata dengan senyum tersanjung, "Saudari Elaine,
mobil ini sangat cocok dengan temperamenmu. Sangat mendominasi, kombinasi yang sempurna. Elaine mengangkat alisnya dan tersenyum. Dan berkata dengan penuh kemenangan, benar. Saat Jacob kembali, aku akan memberitahunya bahwa aku akan terus mengemudikan mobil ini. Minta dia membeli satu lagi untuk dirinya sendiri. Setelah selesai berbicara, dia menyalakan mobil dan meninggalkan komplek Villa Elite Thompson. Ketika Elaine keluar, seorang pria mengambil ponselnya dan menelepon di dalam off-road hitam di gerbang Villa Elite Thompson. Begitu telepon tersambung, dia berkata dengan hormat, "Nona, target sudah pergi." Di ujung lain telepon, suara Jasmine terdengar. "Awasi dia." Bab 4422. Elaine mengendarai Rolls-Royce culinan yang mendominasi itu sampai ke kota pelabuhan Aurus Hill. Setelah dengan hati-hati memarkir di area parkir bawah tanah, dia dan Hannah datang ke lantai pertama bersama. Lantai pertama Harbor City hampir penuh dengan merek-merek mewah tingkat atas. Setengahnya adalah merek pakaian dan koper, seperti LV dan Gucci. Separuh lainnya adalah perhiasan, seperti Bulgari dan Cartier. Begitu Elaine tiba, dia langsung mengajak Hannah ke toko Bulgari. Bukan karena Bulgari jauh lebih baik dari merek lain, tapi Elaine menyukai nama Bulgari dan menganggapnya meriah. Begitu keduanya memasuki Bulgari, Elaine langsung menuju konter di tengah. Dia duduk di bangku tinggi di depan konter. Pertama-tama dia melemparkan kunci mobil Rolls-Royce di konter dengan tangan kanannya. Lalu menepuk kunci itu dengan tangan kirinya. Tas tangan Hermes yang dikirim sebelumnya diletakkan di atas meja. Ketika pramuniaga melihat postur ini, dia langsung menebak dia adalah pelanggan besar. Dia bergegas dan berkata dengan sangat hormat, "Halo, Bu. Selamat datang di Bulgari. Apa yang ingin Anda lihat?" Elaine berdeham dan berkata dengan angkuh, "HMM, kalung bagus apa yang kamu punya? Pilih dan keluarkan untukku." Pramuniaga mengangguk dengan cepat, lalu menoleh ke pramuniaga pria di samping dan berkata, "Jack, cepat siapkan 2 botol air soda yang diimpor dari Spanyol untuk para tamu. Bawa sampel parfum terbaru yang dirilis bulan ini untuk mereka berdua." Pramuniaga pria segera menurut, dan Elaine menghela napas dalam hatinya. Ini merek terkenal. Pelayanannya luar biasa. Berdiri di belakang Elaine, Hannah terus merasakan di dalam hatinya. Saat keluarga Wilson masih punya uang, saya diperlakukan seperti ini saat mengunjungi toko semacam ini. Tetapi sekarang saya datang ke toko ini, saya merasa gugup. Seekor burung phoenix dalam kesusahan tidak sebaik ayam. Saat ini, pramuniaga wanita mengeluarkan nampan penuh kalung dan meletakkannya di depan Elaine. Dia berkata dengan hormat, "Bu, ini kalung terbaru kami. Dan ada banyak seri klasik terbaru. Anda dapat melihatnya." Elaine mengangguk, menunjuk ke salah satu liontin berlian dan berkata, "Menurutku yang ini bagus. Berapa harganya?" Pramuniaga wanita melirik label harga dan berkata, "Bu, kalung yang Anda lihat harganya 118.800. Terbuat dari emas 18K dan liontin berlian Afrika Selatan. Meskipun ini serpihan berlian, semua dipotong sangat sempurna. Jadi kilaunya sangat bagus. Anda ingin mencobanya?" Bagi Elaine, harga 110.000 yuan merupakan harga ideal di benaknya. Lagi pula, ketika Charlie dan Claire pergi, mereka meninggalkan uang sakunya 500.000. Jika dia membeli kalung yang terlalu mahal, itu akan menghabiskan terlalu banyak anggaran. Itu akan memengaruhi konsumsi hidupnya nanti. Kisaran harga 100.000 yuan sangat bersahabat dengan sumber keuangannya saat ini. Setelah membeli kalung seharga 100.000 yuan, sisa uangnya cukup untuk dibelanjakan sampai Charlie kembali. Jadi, dia berkata kepada pramuniaga, "Ayo, pakaikan untuk saya dan biarkan saya melihat efeknya." Pramuniaga wanita hendak membantu Elaine memakai kalung itu ketika telepon di atas meja tiba-tiba bergetar. Peneleponnya adalah manajer toko dan atasan langsungnya. Jadi dia meminta maaf dan berkata kepada Elaine, "Bu, tolong tunggu sebentar. Saya akan menjawab panggilan pimpinan kami. Maaf." Elaine memasuki toko besar semacam ini.
dan kualitasnya juga sedikit meningkat. Dia berkata dengan sangat lugas, "Tidak apa-apa, silakan." Pramuniaga wanita mengangkat telepon dan berjalan ke samping, dan mendengarkan perintah manajer toko di telepon. "Leina, Anda harus mencoba membuat wanita itu membelanjakan uang sebanyak mungkin. Kalau kamu bisa membuat dia berbelanja 300.000 yuan di toko kita, saya akan memberi kamu bonus 50.000. Dan kalau dia menghabiskan 500.000, saya akan memberi kamu bonus 100.000. Ketika pramuniaga wanita mendengar ini, dia tidak bisa tidak mengintip Elaine di sini. Dia tidak tahu mengapa manajer toko memerhatikan wanita ini. Namun dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghasilkan uang. Dia berbisik, "Jangan khawatir, aku tahu." Bab 4423. Setelah selesai berbicara, dia menutup telepon, lalu berjalan ke Elaine, dan berkata sambil tersenyum, "Bu, saya bantu Anda mencobanya." Elaine mengangguk, mengenakan kalung itu dengan bantuan pramuniaga, dan terus melihat ke cermin. Dari segi hemat biaya, perhiasan merek besar ini sangat tipis. Rantai emas 18K itu sendiri tidak terlalu berharga, dan liontin penuh serpihan berlian juga tidak mahal. Kombinasi keduanya tidak membuat harganya terlalu tinggi. Namun, yang Elaine nilai bukanlah efektivitas biaya, melainkan rasio harga ke muka. Apa yang disebut rasio harga fungsi mengacu pada rasio antara harga dan fungsi produk. Untuk harga yang sama, semakin baik fungsinya, akan semakin bagus. Adapun rasio harga penampilan adalah perbandingan antara penampilan dan harga. Untuk harga yang sama, semakin tinggi penampilannya, akan semakin penting. Sekalipun kaos katun yang harganya tidak lebih dari 100 yuan dijual seharga 8.000, selama logo merek tertera di dada, di mata Elaine itu akan memberinya reputasi yang cukup. Elaine melihatnya sebentar, dan menemukan bahwa kalung itu bersinar di bawah lampu toko perhiasan. Hampir setiap sudut penuh dengan warna yang menyilaukan. Bersemangat, dia segera berkata, "Saya ingin yang ini, bungkus untuk saya." Pada saat ini, pramuniaga wanita berkata, "Bu, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya merasa kalung ini tidak cocok dengan temperamen Anda." "Apa maksudmu?" Elaine mengerutkan kening dan bertanya. "Maksudmu aku tidak pantas mendapatkan kalung semahal itu?" Pramuniaga wanita buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak. Bukan itu yang saya maksud. Dari saat Anda masuk, saya dapat melihat bahwa Anda sangat mahal. Sejujurnya, saya telah bekerja di Bulgari selama bertahun-tahun. Tapi aku belum pernah melihat tamu terhormat seperti Anda." Sanjungan tiba-tiba dari pihak lain segera membawa Elaine terbang ke langit. Elaine tersenyum dari telinga ke telinga, dan berkata, "Oh, kamu benar-benar pandai berbicara. Aku memang memiliki temperamen yang baik, tetapi bagaimanapun juga aku sudah tua. Aku tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang muda." Pramuniaga wanita buru-buru berkata, "Anda sangat rendah hati. Temperamen Anda jauh lebih baik daripada bintang wanita berusia 20-an yang pernah saya lihat." "Benarkah?" Elaine memandang dirinya di cermin dengan heran. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia merasa bahwa temperamennya sangat baik. Lalu berkata sambil tersenyum, "Oh, jika kamu ingin berbicara tentang temperamen, memang tidak harus muda. Anak muda hanya tahu cara berdandan. Mereka tidak punya pesona." Hana di samping muntah. Di dalam hatinya, aura Elaine tidak bisa dibanggakan. Tentu saja, jika berbicara tentang aura cerewet, Elaine tidak ada tandingannya. Saat ini, pramuniaga wanita berkata dengan serius, "Bu, sejujurnya, Anda memiliki temperamen yang baik, dan Anda mengendarai mobil kelas atas seperti Rolls-Royce, dan bahkan tas Anda adalah Hermes, tas kalangan atas. Kalau Anda memakai kalung yang bernilai ratusan ribu, itu tidak akan dapat melengkapi temperamen Anda sama sekali. Lebih baik jika Anda tidak memakainya." Setelah mendengar ini, Elaine tanpa sadar bertanya, "Benarkah? Tapi kalung ini harganya lebih dari 100.000. Pramuniaga wanita buru-buru berkata, "Sejujurnya,
Saya sudah lama bekerja di sini. Saya sudah melihat banyak hal. Banyak pelanggan kaya yang berbelanja kalung seharga lebih dari 100.000 yuan. Kebanyakan mereka tidak mengemudi mobil seharga lebih dari 500.000 yuan. Terus terang, mereka semua hanya berpura-pura kaya. Setelah itu, dia berkata lagi dengan nada menyanjung, "Tapi Anda berbeda. Anda mengendarai Rolls-Royce dan membawa Hermes. Dari sudut pandang ini, Anda berada di langit-langit. Anda tidak tahu berapa kali lipat lebih baik daripada pelanggan yang berpura-pura kaya. Anda adalah seorang wanita bangsawan. Oh tidak, Anda langit-langit di antara wanita bangsawan. Jadi, bagaimana Anda pantas memakai kalung yang sama dengan orang-orang yang berpura-pura kaya?" Bab 4424. Kata-kata pramuniaga wanita langit-langit di antara wanita bangsawan langsung membuat Elaine tersanjung. Dia merasa kata-kata pramubiaga ini memiliki semacam energi kimia. Melalui reaksi kimia tertentu dengan gendang telinganya, sejumlah besar dopamin diproduksi. Mengalir langsung ke kepala di sepanjang aliran darah. Sederhananya, itu membuatnya kehilangan akal sehat. Perasaan ini seperti seorang pemuda yang baru belajar merokok, mengambil pipa kering pamannya di pintu masuk desa dan menyesapnya. Bukan hanya naik ke kepalanya, tetapi bahkan membuatnya pusing. Dia sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dan dia semakin menyukainya pramuniaga itu. Hana sangat pandai menyanjung. Dia telah menjadi saudara iparnya selama beberapa dekade. Dan dia dapat memanggilnya Sister Elaine dengan tenang. Tapi dibandingkan dengan pramuniaga di depannya, Hana jauh tertinggal. Jadi, Elaine bertanya kepada pramuniaga dengan sangat gembira. "Hei, gadis, kalung seperti apa yang harus saya kenakan sesuai dengan temperamen saya?" Pramuniaga berkata tanpa ragu, "Saya pikir dengan temperamen Anda, bagaimanapun juga, Anda harus mencoba harta karun toko kami." Dia segera berkata lagi, "Bu, tolong tunggu sebentar. Saya akan ke belakang mencari manajer toko kami untuk membuka brankas dan menunjukkan harta karun toko." Begitu kata-kata itu terlontar, pramuniaga wanita itu bangkit dan pergi ke area kantor di belakang. Di area kantor, manajer toko sedang menyimak percakapan pramuniaga dan Elaine melalui video pemantauan toko. Dan ketika dia melihat pramuniaga masuk, dia cepat-cepat berkata, "Oh, Leina, bagaimana kamu merekomendasikan harta karun toko kita kepadanya?" Pramuniaga itu berkata dengan wajah terkejut, "Manajer, bukankah Anda sendiri yang meminta saya membodohi wanita itu agar berbelanja lebih banyak uang? Lakukan saja dalam satu langkah dan buat dia membeli harta karun toko kita." Manajer toko melambaikan tangannya. "Oh, harta karun toko kita harganya lebih dari 7 juta yuan. Bagaimana dia bisa membelinya? Sejauh yang saya tahu, modalnya paling banyak 500.000 yuan. Bujuk saja dia untuk membeli kalung Emerald Goddess kita. Bagus kalau kamu bisa menjualnya." Pramuniaga wanita itu terkejut dan berkata, "Manajer, kamu sangat pandai dalam pekerjaan intelijen. Kamu bahkan tahu berapa banyak uang yang dia miliki." Manajer toko berkata dengan serius, "Saya melakukan ini untuk orang lain. Kamu harus merahasiakannya. Singkatnya, kamu hanya perlu membuatnya membelanjakan 500.000 yuan di toko kita. Kalau berhasil, saya akan transfer 100.000 yuan ke rekeningmu. Kamu harus membuatnya menghabiskan semua uang. Bahkan kalau kamu berpikir harus menurunkan harga atau membodohi dia, tidak masalah. Kamu bebas bermain. Saya yang akan memikul tanggung jawab jika ada kesalahan." "Baik." Pramuniaga wanita itu mengangguk, melambaikan tangannya dan berkata, "Serahkan padaku." Manajer toko berkata lagi, "Ngomong-ngomong, setelah dia selesai berbelanja, beritahu dia bahwa dia ikut undian setelah makan siang. Hadiah pertama bernilai 1,2 juta. Katakan, dia bisa langsung ikut undian, tetapi masih ada pemrosesan. Undian bisa dikirimkan setelah pukul 1 siang. Jadi saat dia datang ke pengundian di sore hari, dia dapat menarik hadiah pertama." Pramuniaga tercengang dan bertanya, "Manajer, apa latar belakang wanita ini?"
Sampai membuat kamu membuang-buang uang. Manajer toko berkata, saya tidak membuang uang. Ada seorang VIP yang membayarnya. Kamu harus bekerja sama dengan baik. Dan kamu akan mendapat keuntungan setelah semuanya selesai. Pramuniaga wanita mengangguk dengan bijaksana. Dan berkata kepada manajer toko, saya tahu manajer. Saya harus menyusahkan Anda membawakan harta karun toko terlebih dahulu, agar saya bisa menjelaskan kepadanya. Manajer toko tidak banyak bicara, segera mengeluarkan satu set kalung berlian yang indah dari brankas. Lalu menyerahkannya kepadanya dan berkata, hati-hati, jangan sampai rusak. Pramuniaga wanita itu mengangguk dan tersenyum, dan berjalan keluar dengan membawa harta karun toko di kedua tangannya. Saat Elaine melihat kalung berlian besar di tangannya, dia terkejut, tapi juga merasa sedikit bersalah. Elaine juga tidak bodoh. Dia tahu kualitas barang. Berlian sebesar itu tidak mungkin seharga 7 digit. Bab 4425. Namun, berpikir bahwa Pramuniaga sudah membuat suasana di sini. Kalau saja dia mengatakan tidak mampu membelinya, bukankah dia tidak memenuhi gelar langit-langit wanita bangsawan? Tepat ketika Elaine gelisah, Pramuniaga meletakkan harta karun toko di depannya. Elaine melihat ke bawah ke label harga. Dia terperangah. Astaga. 7, 8, 8, 8, 7 diikuti 68. Ada titik desimal. Ini 7,88 juta sialan. Pramuniaga di depannya mengeluarkan kalung itu. Menatap Elaine, lalu ke kalung itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu, aku merasa bahkan kalung ini sedikit memudar di depanmu. Elaine hampir menangis. Kalung seharga 8 juta terlihat memudar di depan diriku yang tua. Kamu pikir aku seterang matahari? Hannah, yang berada di belakangnya, juga terkejut. Dia berkata, kalungmu terlalu mahal, 8 juta. Setelah membayar pajak, kamu harus memenangkan undian setidaknya 2 kali. Pramuniaga berkata dengan serius saat ini. Faktanya, uang bukanlah masalah. Saya yakin dengan temperamen wanita ini dan nilainya. Membeli kalung seperti itu sudah lebih dari cukup. Saat dia mengatakan ini, Elaine sudah sedikit gelisah. Pramuniaga wanita ini sangat bagus dalam meningkatkan suasana. Pada awalnya suasana meningkatkan Elaine, yang membuat Elaine sangat senang. Dan sekarang suasana ditingkatkan. Elaine sudah diambang menunggang harimau. Pada saat ini, Pramuniaga mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan serius, sebenarnya, menurut saya kalung berlian semacam ini terlalu besar, terlalu berlebihan, dan terlalu mencolok, dan terlihat agak terlalu vulgar jika dipadukan. Terlalu kuat, tetapi tidak memiliki dasar. Ketika Elaine mendengar ini, matanya langsung berbinar. Dan dia berkata, oh, apa yang kamu katakan benar. Mengenakan untayan kalung berlian yang begitu besar di lehermu sama dengan menggantungkan 2 kata di lehermu. Aku kaya. Ini vulgar, sangat vulgar. Pramuniaga wanita itu mengangguk dan berkata dengan sangat serius. Sebenarnya, yang seharusnya dipertimbangkan oleh seorang langit-langit wanita bangsawan seperti Anda saat memilih perhiasan bukanlah nilainya, tetapi temperamennya, gayanya, latar belakangnya. Kegelisahan Elaine tadi telah menghilang, digantikan oleh tingkat kenyamanan dan kegembiraan yang lebih tinggi. Dia berkata dengan sangat setuju, oh gadis, apa yang kamu katakan hebat. Sungguh hebat. Pramuniaga wanita tersebut tersenyum sedikit, dan mengeluarkan kalung dengan serpihan berlian dan liontin zamrud dari konter samping. Lalu menyerahkannya kepada Elaine, dan menjelaskan, Bu, lihat Emerald Goddess ini. Meskipun berliannya tidak besar, tetapi masing-masing adalah berlian ultramurni yang dipilih dengan cermat. Polanya berbentuk kipas terinspirasi oleh gaya arsitektur klasik Roma kuno, menunjukkan pesona unik wanita sukses. Yang paling penting adalah batu permata utama dari kalung ini adalah zamrud berbentuk tetesan air. Kamu tahu, kami orang Tionghoa menyukai giok, dan giok dihormati dan dihargai dengan warna hijau. Meskipun orang barat tidak memahami giok, mereka juga menganggap zamrud sebagai permata terbaik.
Ini berbeda dengan pemahaman kita tentang giok lainnya. Jadi, kalung seperti itu tidak hanya cantik dan indah, tetapi yang lebih penting juga memadukan warisan budaya Timur dan Barat. Apakah Anda memakainya dengan gaya Barat atau gaya Cina? Kalung ini dapat menonjolkan temperamen unik Anda dengan sempurna. Yang ini lebih cocok untukmu daripada harta karun toko kami lainnya. Aku bahkan berpikir ini hanya dibuat khusus untuk Anda saja. Mendengar ini, kecintaan Elaine pada kalung ini tak terkatakan. Dia memegang kalung itu dan menatapnya dengan hati-hati. Dia tidak bisa menahan desahan. Oh, kalung ini sangat indah, sempurna. Setelah selesai berbicara, dia melihat label harganya. 488.000. Elaine kembali bergumam dalam hatinya. Sial, 488.000. Aku sudah menghabiskan banyak uang yang Charlie berikan. Saldo di rekeningku sepertinya tinggal 300.000. Memikirkan hal ini, Elaine merasakan kehilangan. Setelah beberapa kata dari Pramuniaga, Elaine jatuh cinta dengan kalung ini tanpa harapan. Sekarang dia hanya punya satu pikiran, beli. Tapi, uangnya tidak cukup. Pramuniaga sepertinya melihat rasa malu Elaine. Dia menoleh dan berkata, Bu, kamu sangat beruntung. Hari ini adalah perayaan tamu toko kami. Kalung ini sedang diobral sekarang. Kami bisa langsung menguranginya jika Anda membelinya sekarang. Hanya 400.000. Bab 4426. Hannah di sampingnya sudah meledak sebelum Elaine sempat bereaksi. Dia berseru, "Yang saya tahu, Bulgari tidak pernah menjual diskon. Mengapa tiba-tiba lebih murah 80.000 yuan?" Pramuniaga berkata sambil tersenyum. Bu, Anda benar. Kami tidak pernah memberikan diskon. Hari ini satu-satunya kasus khusus. Hanya untuk hari ini. Elaine juga tergerak. Merek yang tidak pernah memberikan diskon langsung sebesar 80.000 yuan. Yang merupakan tawaran besar. Seperti kata pepatah, bodoh jika tidak mengambil keuntungan. Jika tidak membeli kalung ini, dirinya akan terbangun di malam hari dengan penuh penyesalan. Jadi, dia diam-diam menyalakan telepon dan melihat saldo rekening di aplikasi M-Banking. Masih ada 362.000 di rekeningnya. Dalam beberapa hari terakhir ketika Charlie dan Claire pergi, dia sudah mengisi ulang kartu keanggotaan Super VIP 80.000 yuan di salon kecantikan. Juga mengajak Hannah makan beberapa makanan besar, dan membeli beberapa pakaian baru. Memang uang dihabiskan dengan cepat. Sekarang dia mengambil semua uang. Dia masih memiliki kekurangan 38.000. Belum lagi setelah menghabiskan semua uang, dia harus hidup setengah bulan ke depan. Jika menghabiskan semua uang untuk perhiasan ini, dia tidak akan makan beberapa minggu ke depan. Dia juga tidak akan bisa membeli bensin untuk Rolls-Royce. Dan dia tidak bisa menjual mobil tersebut. Bukan. Elaine terjebak dalam dilema. Pramuniaga itu seperti orang yang baik. Melihat ekspresinya yang bermasalah, dia bertanya dengan ragu-ragu dengan sangat sopan. Bu, apakah Anda sedang tidak nyaman secara finansial saat ini? Setelah selesai berbicara, dia takut Elaine tidak bahagia. Dia cepat-cepat menambahkan kalimat. Saya tahu banyak orang sukses seperti Anda yang tidak menyimpan uang terlalu banyak uang di rekening bank. Biasanya menyimpan uang dalam bentuk deposito, dan hanya menyisakan sebagian kecil uang untuk kebutuhan harian. Mendengar ini, Elaine menghela napas lega. Bukankah ini langkah terbaik? Jadi dia dengan cepat berkata, Ya, saya biasanya memasukkan uang ke dalam deposito saya. Saldo rekening saya sedikit. Sejujurnya, uang saku saya kurang dari 400.000. Pramuniaga itu mengangguk dan berkata dengan serius, seperti deposito yang Anda beli. Bahkan jika itu adalah waktu pencairan tercepat, mungkin tidak akan sampai besok, kan? Ya, Elaine menghela napas dan berkata dengan wajah mengeluh. Izinkan saya memberi tahu Anda. Bank-bank ini sangat tidak sopan. Saat memberi uang kepada mereka, mereka akan segera memotong uang kita. Dan saat kita akan menarik dana tersebut, kita harus menunggu 2-3 hari. Jika itu hari libur atau akhir pekan, harus menunggu sampai liburan selesai.
Nyatanya, Elaine tidak pernah membeli sepeser pun deposito. Dia sempat memegang kendali kekuatan keuangan keluarga. Dia ingin membeli beberapa surat berharga. Awalnya, dia juga ingin membeli deposito di bank. Tetapi menurutnya tingkat bunga deposito terlalu rendah. Jadi dia membeli top yang akhirnya dia ditipu. Dan Charlie lah yang membantu mendapatkan uangnya kembali. Melihat Elaine meminjam keledai dari lereng, Pramuniaga bertanya sambil tersenyum. Bu, berapa uang saku yang ada di rekening Anda sekarang? Elaine mengangkat telepon dengan pura-pura dan berkata sambil tersenyum. Coba saya lihat. Saya tidak tahu jumlah pastinya. Setelah selesai berbicara, dia membuka aplikasi M-Banking, menunjukkan halaman saldo kepada Pramuniaga. Dia berkata tanpa daya, "Oh, kebetulan sekali. Hanya tersisa 362.000. Pramuniaga mengangguk dan berkata dengan serius, "Tidak apa-apa Bu, kami memiliki acara tersembunyi hari ini. Karena tidak ada pelanggan lain di toko, saya akan memberi tahu Anda detail program diskon ini." Elaine bertanya, "Program diskon macam apa itu?" Pramuniaga menjelaskan, "Begini, kami memiliki kuota untuk pelanggan kelas atas secara internal. Jika Anda menjadi pelanggan kelas ini, Anda bisa mendapatkan diskon sekitar 40.000 yuan. Dalam hal ini, Anda hanya perlu mengeluarkan 360.000 yuan untuk kalung ini. Selain itu, Anda juga bisa menikmati cashback ekstra." Elaine bertanya dengan heran. Cashback ekstra. Bab 4427. Pramuniaga wanita berkata, "Uang kembali 20%. Anda membeli kalung ini seharga 360.000 yuan. Setelah transaksi, kami akan mengembalikan 20%, yaitu 72.000 yuan." "Astaga," Elaine berseru. "Berarti saya dapat membeli kalung ini dengan harga kurang dari 300.000 yuan. Ya." Pramuniaga itu memegang kalkulator sebentar dan berkata, "Harga sebenarnya hanya 288.000. 200.000 lebih murah." Elaine sangat senang dan gila. 200.000 yuan lebih murah. Ini potongan besar. Tepat ketika Elaine sangat bersemangat, Pramuniaga sudah berkata lagi, "Ngomong-ngomong, setelah Anda membeli, Anda bisa datang kembali untuk mengikuti undian berhadiah sekitar pukul 13 dan pukul 14. Hadiah tertinggi senilai 1,2 juta. Ya Tuhan," Elaine berseru. "Hadiah macam apa yang bernilai 1,2 juta? Pramuniaga itu tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak tahu bertahan apa hadiahnya. Dan Anda tidak akan tahu sampai Anda datang." Elaine berpikir dalam hati. Mendapat potongan 200.000 yuan dan ada kesempatan meraih hadiah utama 1,2 juta. Ini sekantong uang. Keberuntungan macam apa yang saya miliki hari ini? Memikirkan hal ini, dia berkata hampir tanpa berpikir, "Oke, saya membelinya." Gesek kartunya sekarang. Lagi pula, dia segera mengeluarkan kartu banknya dari Hermesnya. Hana sangat iri hingga dia akan menangis. Dia berpikir dalam hati, keberuntungan macam apa jalang Elaine ini. Dia bisa mengambil kebocoran sebesar itu. Dan aku sangat miskin setiap hari. Apalagi aku belum pernah mendapat batang baja sebelumnya. Pada saat ini, Pramuniaga melihat Elaine mengeluarkan kartu bank. Dia langsung mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu saya akan menarik 360.000 yuan." Setelah itu, dia memasukkan jumlah ke dalam mesin PO. Menggesek kartu bank Elaine di mesin PO, menyerahkannya kepada Elaine dan berkata, "Bu, PIN-nya." Elaine masih mempertahankan ketenangan terakhirnya. Dia sadar setelah uang dibagikan, hanya tersisa 2.000 di rekeningnya. Jadi, dia bertanya, "Nak, benarkah yang baru saja kamu katakan tentang cashback?" Tentu saja Pramuniaga wanita itu mengangguk dan berkata, "Anda menggesek kartu terlebih dahulu. Saya akan membantu Anda mengajukan cashback setelahnya." Elaine lega. Jika cashback 72.000 masuk kembali ke rekeningnya, dia masih memiliki 74.000. Jika berhemat, cukup untuk dibelanjakan sampai menantunya kembali. Setelah Elaine memasukkan PIN, tanda terima transaksi dicetak secara otomatis.
Pramuniaga wanita menyerahkan slip itu kepada Elaine untuk ditandatangani. Lalu berkata sambil tersenyum. Selamat Bu, kalung ini milik Anda. Saya akan membungkusnya. Elaine juga sangat gembira. Mengangguk dan bertanya. Oh, ngomong-ngomong. Nak, kapan cashback-nya? Pramuniaga wanita berkata. Begini Bu, cashback ditangani oleh keuangan kantor pusat kami. Saya perlu mengirimkan tanda terima transaksi Anda ke sana. Setelah audit selesai, uang akan ditransfer ke rekening Anda. Ah, Elaine kaget dan berkata, berapa lama cashback itu? Pramuniaga wanita berkata, normalnya memakan waktu 5 hingga 7 hari kerja. Lagi pula, logistik juga membutuhkan waktu. Elaine menjadi cemas dan berkata, oh, kenapa kamu tidak menjelaskannya di awal? Kupikir uang itu akan segera masuk ke rekening. Pramuniaga langsung menanggapi, Bu, jika Anda terburu-buru menggunakan uang, sebaiknya Anda cairkan dulu deposito Anda. Cashback kami memakan waktu. Saya mohon maaf. Namun, saya percaya pelanggan kelas atas seperti Anda pasti tidak membutuhkan 70.000 yuan dengan tergesa-gesa. Bukan? Bab 4428. Elaine ingin mendengar saat mendengar ini. Untuk mempertahankan gengsinya sebagai langit-langit wanita bangsawan, dia hanya bisa menghancurkan giginya dan menelannya di perutnya. Elaine khawatir. Saya tidak bisa menjual hebat dengan penjual ini seharga 70.000 yuan. Lagi pula, dia sangat baik pada saya, sudah memberi banyak diskon. Terlebih lagi, dia menjelaskan cashback ini hanya proses biasa. Saya tidak mungkin berdebat dengan mereka karena ini. Saya akan dianggap tidak masuk akal. Memikirkan hal ini, Elaine tidak dapat menahan desahannya kembali. Alasan utamanya adalah saya hanya memiliki 2.000 yuan tersisa. 2.000 yuan ini akan habis dalam beberapa hari. Setelah mengambil keputusan, Elaine tidak melanjutkan pembicaraan masalah ini. Dia berpura-pura santai dan tersenyum pada penjual. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan menebus sejumlah uang saku nanti. Pramuniaga itu mengangguk dan berkata, kalau begitu jangan lupa datang kembali untuk undian berhadiah sekitar pukul 1 atau 2. Oke, Elaine berkata sambil tersenyum. Aku akan memenangkan hadiahmu nanti. Pramuniaga itu berkata sambil tersenyum. Saya yakin Anda akan menang. Elaine mengangguk, meletakkan kalungnya, dan berkata kepada Hannah. Hannah, ayo pergi. Hannah sangat iri. Dia menjawab dengan ragu dan mengikuti Elaine keluar dari toko. Begitu keluar, Hannah tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudari Elaine, keberuntunganmu sangat bagus. Kamu mendapatkan hal-hal yang begitu baik. Tidak ada tandingan. Ini 200.000 lebih murah. Elaine juga sangat senang dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, sejak menarik garis dengan keluarga Wilson, saya merasa keberuntungan saya menjadi semakin baik. Hannah tidak bisa berhenti menghela nafas. Kapan saya akan menarik garis dengan keluarga ini? Terutama wanita tua yang akan meninggal itu. Saya sangat kesal sampai mati melihatnya setiap hari. Elaine berkata sambil tersenyum. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik selama beberapa tahun mendatang. Hannah mengangguk, memikirkan sesuatu. Dia bertanya kepada Elaine. Ngomong-ngomong, Sister Elaine, kamu tadi bilang mau membelikanku perhiasan Chow Tai Fook. Kita sekarang melihatnya. Elaine berkata dengan ekspresi malu. Apa yang kita lihat? Sisa uangku tinggal 2.000. Bagaimana keadaannya? Kita tidak mampu membelinya setelah membelinya. Hannah sangat tertekan dan berkata, Lalu mengapa kamu tidak mencairkan sejumlah uang sekarang dan besok? Mencairkan sial. Elaine tidak membayangkan pura-pura di depan Hannah. Dia mencibir dan berkata, kamu tahu situasiku. Charlie yang memberi 500.000 yuan sebelum pergi. Sekarang tinggal 2.000. Ah, Hannah berseru. Kamu sudah menghabiskan 500.000. Elaine mengangkat bahu. Ya, saya sudah menghabiskan semuanya. Saya hanya bisa menunggu cashback. Hannah tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata,
Kalau begitu aku juga hanya bisa berharap uang cashback itu. Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan hati-hati, "Baiklah, Saudari Elaine, kalau cashback-nya sudah masuk, jangan lupa dengan janjimu padaku." Elaine mengangguk dan berkata dengan lugas, "Aku sudah berjanji padamu. Aku tidak akan mengingkarinya." Bagus, Hannah menghela nafas lega dan berkata kepadanya, "Sister Elaine, ada makanan enak di Harbor City. Kamu akan ikut undian siang ini. Ayo cari tempat makan siang." Elaine mengulurkan tangannya dan berkata dengan wajah sedih, "Makan di sini. Kita berdua bisa menghabiskan 1.000 dengan santai. Aku harus berhemat dengan sisa uangku untuk 1 minggu." Elaine berkata lagi, "Kita kembali saja ke Villa Elite Thompson. Kita pesan 2 porsi ramen, lalu kembali ke toko setelah makan." Buru-buru berkata, "Kalau begitu tidak perlu kembali. Saya tahu ada restoran ramen Lanzu di dekat sini yang rasanya enak. Harganya 15 yuan per orang. Kita makan di sana saja." Elaine mengusulkan dan berkata, "Kamu mengajakku mengendarai Rolls-Royce untuk makan masakan Lanzu. Aku tidak bisa kehilangan muka." Hannah berkata tanpa daya, "Kalau begitu, kembali ke Villa Elite Thompson." Segera, keduanya kembali ke Villa Elite Thompson. Setelah selesai memesan, Elaine tidak sabar untuk mengenakan kalung baru dan membawa cermin rias kecil. Dia terus memotret dirinya duduk di ruang makan. Di ruang makan, masing-masing makan terletak di mimbar ramen. Bab 4429. Setelah makan, Elaine terus mempertimbangkan undian berhadiah. Dia tidak menyangka akan memenangkan hadiah utama sebesar 1,2 juta. Kalau bisa memenangkan sesuatu, itu tidak berarti apa-apa dia. Setelah makan siang, Elaine dan Hannah kembali ke Harbor City. Saat ini, pengelola toko perhiasan sudah menerima tiket hadiah yang dikirimkan oleh Jasmine. Kumpulan tiket undian ini dibuat dengan meminta pabrik percetakan untuk bekerja lembur pagi ini. Kartu undiannya masih berbau tinta yang menyengat. Ketika Elaine masuk ke toko bersama Hannah, pramuniaga di pagi hari langsung menyambutnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Bu, Anda di sini. Silakan ke kantor manajer toko kami." Saat dia berbicara, dia dengan sengaja menyampaikan suaranya dan berkata kepada Elaine, "Bu, undian berhadiah hari ini hanya untuk pelanggan kelas atas seperti Anda. Pelanggan biasa tidak dapat menikmatinya. Mari pertahankan profil rendah dan jangan biarkan yang lain tahu." Elaine mengerti, dia hanya menyukai perasaan menjadi berbeda. Jadi, dia segera memasukkan mata pada Hannah, dan mereka berdua mengikuti pramuniaga ke kantor manajer toko di belakang. Manajer toko sudah lama menunggu. Melihat Elaine masuk, dia berkata sambil tersenyum, "Halo, Bu. Saya manajer toko di sini. Panggil saja aku Jojo." Elaine mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Jojo, saya ingin mengikuti undian berhadiah ini." Manajer toko tersenyum dan berkata, "Nyonya, izinkan saya memberi tahu Anda. Pengundian ini hanya untuk pelanggan VIP kelas atas. Nilai minimum hadiahnya 100.000 dan nilai maksimumnya 1,2 juta. Sangat tinggi." Wow, Elaine mendapatkan kembali semangatnya dan berseru, "Hadiah semuanya bernilai 100.000 yuan. Undianmu terlalu murah hati." "Ya," manajer toko berkata sambil tersenyum. "Ini program toko kami, terutama untuk memberikan pelayanan khusus kepada pelanggan VIP." Buru-buru bertanya, "Meminta Anda memberi tahu saya apa hadiah spesifiknya, terutama hadiah pertama yang bernilai 1,2 juta. Apa sebenarnya itu?" Manajer toko berkata sambil tersenyum, "Hadiah pertama adalah hadiah misterius. Hanya Anda yang dapat menggores tiket undian untuk mengetahuinya." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan nada meminta maaf, "Ngomong-ngomong, Bu, saya harus meminta maaf kepada Anda untuk sesuatu. Kantor pusat kami mengeluarkan pemberitahuan hari ini. Ada audit keuangan. Pembayarannya sedikit lebih lambat. Mungkin diperlukan waktu sekitar 20 hari untuk mendapatkan cashback Anda." "Apa?" Mendengar ini, mata Elaine menjadi gelap. Dia harus bertahan dengan 2.000 yuan selama seminggu.
Dia harus bertahan dengan menahan semuanya. Bertahan selama lebih dari 20 hari. Itu akan menjadi seperti neraka baginya. Dia baru saja mengisi bahan bakar untuk Rolls-Royce kemarin. Mengisi bensin standar tertinggi menelan biaya 1.000 yuan. Manajer toko berkata dengan santai saat ini. Namun, saya percaya wanita kelas atas seperti Anda tidak akan terburu-buru dengan uang ini. Saya mendengar dari Leina. Anda bisa mencairkan sebagian deposito Anda, kan? Saat ini, Elaine seperti orang bodoh. Dia tidak tahu apa yang dia derita. Dia mengangguk tak berdaya dan berkata, "Ah ya, ya." Manajer toko mengangguk. Dengan cepat mengeluarkan kotak undian dari bawah meja. Lalu berkata kepada Elaine, "Tak, Anda harus mengambil lotre dulu." Elaine menghela nafas, menggosok kedua tangannya dan berkata, "Ayo, siapa tahu aku mendapat hadiah pertama senilai 1,2 juta. Dengan mengatakan itu, Elaine mengulurkan tangan dan mengambil tiket lotre dan mengeluarkannya. Manajer toko mengambil kembali kotak lotre itu, dan berkata kepada Elaine, "Bu, gosok dan lihat." Elaine mengangguk, dan menjulurkan kukunya untuk mengikis lapisan area penebusan hadiah sedikit demi sedikit. Ketika dia melihat kata hadiah pertama di depan matanya, dia sangat gembira. Lalu berseru, "Ya Tuhan, hadiah pertama. Hahaha, ini benar-benar hadiah pertama. Ya Tuhan, keberuntunganku terlalu bagus. Aku tidak sedang bermimpi." Bab 4430. Hati Elaine melonjak melihat ada kata hadiah pertama. Hannah, yang berada di belakang, mendengar apa yang dia katakan, buru-buru maju. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat. Dua kata hadiah pertama tercetak jelas di area penukaran hadiah. Pada saat ini, Hannah merasa sangat tidak nyaman hingga dia bernafas. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa si jalang bau Elaine ini memiliki keberuntungan yang begitu baik. Tulisan hadiah pertama langsung muncul. Apakah dia manusia? Melihat Elaine, jalang bau, menang 1,2 juta. Ini lebih tidak nyaman daripada kehilangan 1,2 juta sendiri. Elaine sangat senang saat ini. Dia buru-buru bertanya kepada manajer toko, "Apa hadiah untuk hadiah pertama ini?" Manajer toko buru-buru berkata, "Silakan gores. Hadiahnya tertulis di bawah. Anda harus membuka untuk mengetahuinya." Elaine batang dalam. "Lebih punya emasan 1,2 juta. Aku baru saja menjualnya." Setelah selesai berbicara, dia tidak mau bertanya. Atau mobil 1,2 juta tidak apa-apa. Tingkat diskon untuk mobil baru masih cukup tinggi. Sambil tiba-tiba, Elaine menggaruk area goresan di belakang. Saat sebuah baris tulisan tergores, dia tercengang saat membacanya. Kata-kata yang keluar dari mulut. "Selamat, selamat, Anda mendapatkan penerbangan jet pribadi Gulfstream G650." Melihat ini, mata Elaine melebar, dan dia berkata, "Ya Tuhan, saya memenangkan jet pribadi. Jet pribadi, ya Tuhan. Rolls-Royce saya belum dibuka, dan saya mengirimkannya kepada Anda. Saya punya jet pribadi." Manajer toko berkata dengan malu-malu. "Tapi, jika Anda menggaruknya, masih ada sebaris kata di bawah." "Apa lagi?" Elaine mengerutkan kening, dan terus mengorek. Dia terus bertanya, "Nikmati paket penerbangan ke Amerika, Amerika." Lalu Elaine membaca dengan jelas, "Selamat Anda mendapatkan penerbangan jet pribadi Gulfstream G650. Dan nikmati paket penerbangan ke Amerika Serikat." Apa artinya ini? Manajer toko cepat-cepat menjelaskan. "Oh, selamat Bu. Anda bisa naik jet pribadi Gulfstream G650 terbang ke Amerika Serikat secara gratis." Apa-apaan ini? Apa ini hadiah utama? Elaine ingin menangis tanpa air mata, dan berkata, "Pesawat jenis apa yang kalian terbangkan ke Amerika Serikat? Berapa banyak yang harus saya bayar untuk tiket pesawat?" Manajer toko menjelaskan lagi, "Tapi, dengan status terhormat seperti Anda pasti tahu harga jet bisnis sangat mahal. Apalagi Gulfstream G650 adalah salah satu jet bisnis terbaik di dunia.
Harga pasar pesawat ini beberapa ratus juta, dan dekorasi interiornya sangat mewah. Dan undian 1,2 juta ini setara dengan penerbangan jet pribadi ke Amerika Serikat. Elaine melemparkan tiket kemenangan di depannya, dan dengan cepat berkata, "Saya tidak ingin pergi ke Amerika. Atau Anda dapat menguangkannya. Saya tidak ingin lebih. Beri saya diskon 1 juta. Manajer toko berkata dengan serius, "Bu, ini bukan urusan saya." Saat dia berbicara, dia menyerahkan tiket pemenang, menunjuk ke catatan di belakang, dan berkata, "Lihat, sudah tertulis. Hadiah tidak dapat diuangkan dan tidak dapat dipindahkan tangankan." Elaine berkeringat karena cemas, dan berkata, "Tapi kenapa harus pergi ke Amerika Serikat? Ini penerbangan charter seharga 1,2 juta. Akan sia-sia membawaku sendirian di pesawat." Manajer toko berkata, "Bu, ini keuntungan gratis. Jika Anda tidak menginginkannya, menyerah saja." Manajer toko memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, "Oh, ngomong-ngomong, saya akan merekam video Anda dengan ponsel saya. Anda hanya perlu mengatakan ke kamera secara langsung bahwa Anda menyerahkan hak hadiah undian ini. Aku bisa mengurusnya." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.